Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di salah satu bangunan bersejarah di Kota Pangkal Pinang yang bernama Unhuis te Pangkal Pinang atau rumah dinas ya orang Pangkal Pinang. Nah, bangunan ini adalah salah satu penanda bagi Kota Pangkal Pinang ketika Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Keresidenan Bangka pada tanggal 3 September tahun 1913, ketika waktu itu ibu kota Keresidenan Bangka dipindahkan dari Kota Mentok ke Kota Pangkal Pinang. Pemindahan ibu kota pada tanggal 3 September 1913 dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda karena Pangkal Pinang itu letaknya sangat strategis di Pulau Bangka karena terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Bangka. Artinya pemerintah Hindia Belanda akan lebih mudah melakukan rentang kendali pemerintahan ataupun bestur ke wilayah-wilayah distrik ataupun 10 distrik yang ada di Pulau Bangka, baik yang ada di selatan maupun yang ada di utara dan di barat Pulau Bangka. Kemudian lebih memudahkan bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menggerakkan pasukan militernya apabila terjadi kekacauan ataupun ketidakamanan di distrik-distrik yang ada di Pulau Bangka. Pemindahan ibu kota Keresidenan Bangka dari Kota Mentok ke Pangkal Pinang pada tanggal 3 September 1913 sekaligus memisahkan antara administrasi pemerintahan negeri bestur dengan administrasi penambangan timah ataupun tin mining. Kota Pangkal Pinang menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda, pusat Keresidenan Bangka, sementara Mentok itu menjadi kota pusat penambangan timah dengan berdirinya Bangka Tin Swining ataupun perusahaan tambang timah Belanda. Nah, sejak 3 September 1913 dilakukan pembenahan dan pembangunan terhadap Kota Pangkal Pinang yang awalnya merupakan salah satu distrik penting dari 10 distrik yang ada di Pulau Bangka. Mulai dilakukan penataan terhadap sarana jalan, kemudian fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, kemudian fasilitas untuk kepentingan publik, termasuklah pembangunan beberapa fasilitas rumah ibadah dan fasilitas pendidikan. Nah, kita sekarang ini berada di kawasan kolonial Belanda atau kolonial Heminte, atau kita sering menyebutnya dengan kawasan pusaka bersejarah Civic Center. Karena sejak 3 September 1913 rumah kontroliur ya yang pada waktu itu ditempati oleh R.J. Covenol, kontroliur distrik Pangkal Pinang, karena rumah kontroliur itu dijadikan sebagai rumah residen, maka kontroliur itu harus dibangun rumah baru. Nah, rumah baru yang dibangun untuk kontroliur itulah yang sekarang kita lihat menjadi rumah dinas ya, yang disebut dengan Unhuis te Pangkal Pinang adalah rumah dinas kontroliur yang kemudian selanjutnya menjadi tempat tinggal rumah asisten residen ketika Belitung dan pulau-pulau kecil di sekitarnya bergabung ke Keresidenan Bangka dan Bangka menjadi Keresidenan Bangka Belitung pada tahun 1933. Kawasan Civic Center ataupun kawasan yang secara spasial merupakan pusat aktivitas dan kegiatan masyarakat, pusat dan aktivitas kegiatan pemerintahan, sekarang ini ditata oleh pemerintah kota menjadi salah satu perwilayahan ya dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Jadi salah satu ataupun fokus penting di dalam rencana induk pengembangan pariwisata provinsi maupun rencana induk pengembangan pariwisata Kota Pangkal Pinang
bahwa Pangkal Pinang itu akan dikembangkan ya. Salah satu destinasi wisatanya adalah destinasi wisata sejarah, dan inti daripada destinasi wisata sejarah yang ada di Pangkal Pinang itu adalah destinasi kawasan pusaka bersejarah Civic Center. Nah, kita melihat banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Civic Center, mulai dari rumah residen, kemudian di sisi baratnya ada gereja Kerkerat Protestan Gemeente Pangkal Pinang. Kemudian ke arah utaranya ada kantor residen ataupun residen kantor. Kemudian di depan Wunhuis ini ada landrat ataupun pengadilan. Kemudian di sisi utara dari Wunhuis Pangkal Pinang itu ada pos telepon and telegraf. Nah, kemudian ada rumah sakit Bangka Teens Wining, kemudian kantor timah. Nah, jadi kawasan Civic Center, kawasan pusaka bersejarah ini merupakan inti ya daripada destinasi wisata sejarah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Terdata ya khusus untuk kawasan pusaka bersejarah di Pangkal Pinang itu hampir sekitar 42 bangunan bersejarah. Untuk pola perjalanan wisata sejarah di Kota Pangkal Pinang, pemerintah kota itu sudah melakukan kerjasama dengan PT Timah, dalam hal ini Museum Timah Indonesia, itu menyiapkan 2 mobil kuno ya, yang orang Bangka menyebutnya mobil ponis, untuk masyarakat melaksanakan city tour, mengunjungi tempat-tempat wisata bersejarah yang ada di Kota Pangkal Pinang, khususnya yang ada di kawasan pusaka bersejarah Civic Center Pangkal Pinang. Dan bus ponis itu ya gratis ya, gratis. Nah, silakan dinikmati city tour itu kalau para wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Pangkal Pinang. Nah, kemudian kita melihat ada semacam upaya ya dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, dari perusahaan PT Timah ya, untuk menjadikan bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan heritage yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk dikembangkan ya pemanfaatannya. Di samping sebagai cagar budaya, dikembangkan sebagai tempat ya, ataupun bangunan tempat wisata, kemudian tempat orang belajar tentang arsitektur, tempat orang belajar sejarah, tempat orang belajar budaya. Misalnya saya beri contoh, PT Timah mengembangkan Wunhuis Pangkal Pinang ini menjadi galeri, kemudian ada resto, kemudian ada meeting room eksekutif, dan itu menjadikan bangunan yang tadinya dead monument ya, bangunan yang mati, tidak bernilai, tidak berharga, menjadi living monument, monumen yang hidup, yang bisa memberi warna ya, menjadi penanda yang baik ya bagi pengembangan Kota Pangkal Pinang sebagai salah satu kota tua, kota bersejarah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, khusus untuk galeri ya, itu dikenal ada beberapa konsep ya, di samping gedungnya sendiri sebagai gedung bersejarah, kemudian orang bisa belajar terkait dengan sejarah pemerintahan di Bangka melalui gedung ini, melalui literasi yang ada di gedung ini. Nah, kemudian orang bisa belajar tentang sejarah ataupun milestone ya, sejarah Bangka. Jadi tonggak-tonggak penting dalam perjalanan sejarah Bangka itu bisa dipelajari di galeri ya, Teens Gallery ini. Kemudian orang juga bisa mempelajari bagaimana masyarakat dan budaya Bangka itu. Di Teens Gallery bisa dipelajari awal terbentuknya masyarakat Bangka itu dari orang darat, kemudian orang laut, kemudian orang-orang Chin atau orang-orang Tionghoa, kemudian orang-orang Melayu, kemudian bagaimana
budayanya, kita bisa mempelajarinya di Teens Gallery. Kemudian yang tidak kalah menariknya, kita bisa mempelajari terkait dengan kriya-kriya khas Kagunan Bangka Belitung. Bagaimana masyarakat Bangka Belitung melahirkan kriya-kriya etnik Kagunan yang agung, yang luhur, yang mulia, bisa dilihat di Teens Gallery ini. Misalnya bisa melihat bagaimana tenun cual, bagaimana kita bisa melihat kerajinan pewter ya, yang berkembang di Eropa pada sekitar abad ke-17, yang masih bertahan sampai sekarang dan menjadi salah satu cenderamata penting ya, cenderamata, cenderahati dari Bangka Belitung. Kemudian kita bisa melihat berbagai macam kriya-kriya etnik Kagunan, hasil dari daya kreativitas masyarakat Bangka yang dibina oleh PT Timah. Dan ini menjadi galeri yang unik dan menarik karena memadukan antara industri dengan kearifan lokal, memadukan industri dengan budaya, memadukan industri dengan heritage ya, kekayaan warisan budaya tak benda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.